pada bagian ini kita akan menunjukkan bahwa solusi dari turunan kedua Y dikurangi dengan Y sama dengan 0 itu adalah solusi dasarnya ya, itu adalah E pangkat X dan E pangkat min X. Jadi jika di contoh-contoh sebelumnya, di penjelasan sebelumnya, langsung diberikan E pangkat X dan E pangkat min X itu adalah solusi PD ini. Nah, kali ini justru kita akan menunjukkan bahwa jika sudah ada Y1 sama dengan E pangkat X itu solusi, nah kita akan menunjukkan bahwa Y yang sama dengan E pangkat min X itu adalah solusi yang kedua. Sehingga nanti kita punya dua buah solusi, E pangkat X dan E pangkat min X. Nah, maka di sini dikatakan materinya itu diberi judul ya, mencari solusi kedua dari solusi pertama yang diketahui. Sehingga jika kita sudah punya dua buah solusi, nanti kita dua buah solusi dasar, maka nanti kita akan punya solusi umum. Jadi di bagian ini sebenarnya kita mengaplikasikan beberapa definisi dan teorema yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, ini menurut teorema yang kita punya sebelumnya, jika Y1 ini adalah solusi dari PD, khususnya di sini Y1-nya non-trivial ya, dia tidak sama dengan 0 di sini E pangkat X, maka teorema menjamin bahwa jadi di sini menurut teorema, maka fungsi Y2 yang sama dengan UY1 ini akan mereduksi PD itu menjadi PD dengan tingkat yang lebih rendah ya. Jadi tingkat PD-nya tereduksi. Kalau di sini PD tingkat 2, linear tingkat 2, maka dia nanti akan menjadi PD tingkat 1 di sini ya. Jadi menurut teorema, fungsi UY1 ini mereduksi tingkat PD. Nah, sehingga sekarang kita akan susun Y2. Jadi di sini Y2 yang kita punya, dia UY1, berarti U dikalikan Y1-nya E pangkat X di sini ya. Nah, sehingga sekarang kita cari, karena kita mau arahkan ke PD ini, maka kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi dari sini diperoleh turunan pertama dari Y2. Ingat ya, ini U-nya itu fungsi dalam X ya. Jadi di sini mungkin kita beri keterangan ya. Dengan U fungsi dalam X di sini. Nah, jadi ini menjadi turunan perkalian dua buah fungsi. Maka turunannya seperti rekan-rekan menggunakan U kali V itu ya. Turunannya ini akan menjadi turunan dari U, kemudian V-nya tetap, ditambah dengan U-nya tetap, kemudian turunannya E pangkat X, tetap E pangkat X ya. Nah, karena kita butuh di sini PD-nya linear tingkat 2, maka kita butuh turunan kedua. Nah, ini sama nanti konsepnya, hati-hati dengan turunan yang di sini ya. Ini berarti menjadi turunan dari turunan pertama menjadi turunan kedua begini ya. E pangkat X ditambah ininya tetap, kemudian E pangkat X-nya diturunkan. Nah, kemudian turunan yang di sini ditambah turunannya yang ini menjadi U aksen E pangkat X ditambah U E pangkat X ya. Ini jika disederhanakan menjadi U double aksen E pangkat X, kemudian ini bisa dijumlah ya, ditambah 2U aksen E pangkat X, ditambah U E pangkat X di sini. Nah, kemudian keduanya ini akan kita substitusi ke dalam PD tadi. Jadi kemudian disubstitusi ke dalam PD. PD-nya tadi apa? Y double aksen min Y sama dengan 0 ya. Maka bisa kita peroleh, nah turunan keduanya di sini berarti menjadi U double aksen di sini E pangkat X ditambah 2 U aksen E pangkat X ditambah U E pangkat X, ini yang turunan keduanya.
dikurangi dengan Y, di sini Y-nya Y2 ini tadi ya, di sini Y2, turunan kedua ini tadi, berarti Y-nya kita gunakan juga Y2 di sini tadi. Berarti menjadi dikurangi dengan UE pangkat X ya, sama dengan 0 di sini, sehingga jika ini kita manipulasi perhitungan aljabarnya di sini ya, ini menjadi U double aksen E pangkat X, kemudian ditambah 2U aksen E pangkat X. U E pangkat X dikurangi U E pangkat X-nya habis ya, ini menjadi ini sama dengan 0. Kemudian di sini bisa kita keluarkan E pangkat X-nya menjadi U double aksen ditambah 2U aksen. Nah, rekan-rekan ingat E pangkat X tadi merupakan solusi pertama. Dia non-trivial ya, E pangkat X di sini tidak sama dengan 0. Karena E pangkat X-nya tidak sama dengan 0 ya, E pangkat X ini tidak mungkin sama dengan 0, maka jika ada perkalian dua seperti ini ya, ini kali ini sama dengan 0, salah satunya tidak 0, maka yang lainnya pasti 0. Maka rekan-rekan peroleh nanti U double aksen ditambah 2U aksen ini pasti yang bernilai 0. Nah, kemudian kita misalkan sekarang untuk mereduksi ya tadi tingkat PD-nya ya. Kita misalkan sekarang, nah U aksen ini kita definisikan sebagai P. Nah, maka nanti turunan kedua dari U ini adalah turunan pertamanya P. Atau di sini bisa kita tulis dP per dx begini ya, turunan pertama dari P. Sehingga, nah bentuk yang ini tadi, nah bisa rekan-rekan tuliskan menjadi ini. Turunan keduanya, berarti ini menjadi dP per dx tadi ya. dP per dx ditambah 2P di sini sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan PD ini adalah PD linier tingkat 1. Nah, ini yang dikatakan bahwa fungsi U dikali Y1 tadi mereduksi tingkat PD. Tadinya di soalnya PD linier tingkat 2, sekarang bisa kita reduksi menjadi PD linier tingkat 1. Sehingga ini akan kita selesaikan dengan itu ya, teknik PD terpisah biasa nanti bisa kita selesaikan. Di sini jadi kita gunakan ini ya dengan teknik PD terpisah. Nah, maka bisa diselesaikan ini menjadi berubah jadi apa di sini? dP per P ya. Ini sama dengan saya pindah sekalian menjadi min 2 dx ya. Nah, di sini. Sehingga ini akan analog dengan untuk mencari solusi dengan PD terpisahnya integral dP per P ini adalah integral min 2 dx. Nah, menurut PD terpisah, ini bisa diintegralkan secara langsung. dP per P ini berarti ln P ya. Ditambah konstantanya taruhlah namanya K1 begini. Kemudian ini min 2 dx ini menjadi min 2x ya integralnya ditambah K2. Nah, di sini berarti K1, K2-nya di sini adalah sebarang konstanta. Sehingga di sini bisa rekan-rekan jadikan satu di sini ya. Ln P ini saya jadikan 1, K1 min K2-nya, kemudian ini min 2X. Nah, kemudian biar ln-nya di sini bisa kita manipulasi dengan itu ya, sifat logaritma. Nah, taruhlah ini namanya apa? Ln K1 min K2-nya kita definisikan menjadi ln K, karena nanti kan dia juga pasti menjadi sebarang konstanta ln K-nya ya. Maka ini akan menjadi ln dari P kali K ya, K-nya konstanta. Di sini menjadi min 2X. Sehingga di sini bisa rekan-rekan peroleh P dikali K ini berarti E pangkat min 2X. Nah, dengan kata lain, P-nya adalah seperka E pangkat min 2X di sini. Nah, kemudian seperka ini tadi karena dia K1, K2-nya konstanta, K-nya ini kita definisikan dari konstanta tadi,
maka 1/k ini juga merupakan nanti sebarang konstanta, pasti dia tidak nol juga nanti ya K-nya. Nah, kemudian kita definisikan ini 1/k kita namai misalnya namanya apa? C1 misalnya konstantanya biar lebih mudah nanti. Ini kita namai C1 E pangkat min 2X dengan C1 sebarang konstanta. Nah, jadi kita sudah temukan P. Padahal di depan tadi kita definisikan P itu adalah, nah ini, turunan pertama dari U. Nah, jadi karena di atas ini tadi ya, karena P ini adalah turunan pertama dari U, maka untuk mencari U ini berarti kita harus mencari integralnya dari P. Nah, jadi U ini adalah integral dari C1 E pangkat min 2X dx. Sehingga U-nya bisa kita peroleh, nah integralnya dari ini apa berarti? E pangkat min 2X berarti min ya. C1 per min 2 E pangkat min 2X ditambah C2. Nah, dengan C1, C2 ini adalah sebarang konstanta. Nah, dengan demikian Y2 jadi Y2 tadi apa? U dikalikan Y1 ini menjadi C1 per min 2 E pangkat min 2X ditambah C2. Y1 kita tadi solusi pertama sudah diketahui ya, E pangkat X di soal tadi. Maka Y2-nya ini kita peroleh menjadi C1 per min 2 E pangkat, berapa ini? E pangkat min 2X dikali E pangkat X, berarti E pangkat min X. Ditambah ini yang tersisa ya, C2 E pangkat X. Nah, sekarang ini dengan itu ya, sama ya. C1, C2-nya sebarang konstanta. Artinya berapapun konstantanya nanti bisa kita peroleh nilai Y2. Nah, sekarang kita akan mencari Y2 sehingga Y1, Y2-nya bebas linier karena kita mau membentuk solusi umum. Berarti Y1, Y2-nya harus bebas linier terlebih dahulu di sini nanti. Nah, rekan-rekan perhatikan bahwa ini adalah Y1 ya. Berarti sekarang kita bisa memilih, kita akan memilih solusi kedua yang lain dengan syarat. Nah, karena tadi ini sudah menjadi Y1, E pangkat X di sini, maka ini akan kita hilangkan ya, atau kita pilih sehingga karena ini sudah Y1, berarti kita buat C2 di sini 0. Kemudian C1-nya kita pilih, nah biar nanti di sini hanya tersisa yang di sini, berarti C1-nya di sini min 2. Nah, maka nanti karena C1 dan C2 ini kan tadi sebarang konstanta, berarti kita pilih C2-nya 0, C1-nya min 2, itu boleh-boleh saja ya. Sehingga di sini dapat kita pilih atau kita peroleh Y2 kita. Nah, karena C1-nya min 2, maka di sini tinggal E pangkat min X, kemudian C2-nya 0. Nah, berarti di sini Y2-nya hanya tinggal E pangkat min X. Nah, sekarang akan kita cek dengan Wronskiannya apakah Y1 dan Y2 ini bebas linier. Jadi sekarang kita lihat ya, akan diselidiki Wronskian dari Y1, Y2. Nah, ini untuk mengarahkan apakah Y1, Y2-nya bebas linier. Jika nanti terbukti bebas linier, maka dia merupakan solusi dasar menurut definisi yang di awal tadi ya. Dengan Y1-nya di soal sudah ada E pangkat X, nah Y2-nya kita temukan E pangkat min X. Nah, kita peroleh di sini turunan pertama dari Y1 itu E pangkat X, turunan pertama dari Y2 itu min E pangkat min X ya. Sehingga Wronskiannya bisa kita hitung, ingat ya rumus Wronskiannya, determinannya dari
Di sini Y1, Y2 ya, Y1, Y2, di sini Y1 aksen, di sini Y2 aksen ya. Ini menjadi E pangkat X, E pangkat min X, E pangkat X min E pangkat min X. Berarti determinannya pakai rumus AD min BC itu ya. Ini menjadi dikalikan ini ya, min 1 min 1 ya, berarti min 2. Sehingga ini tidak mungkin 0. Nah, artinya Y1 dan Y2 ini bebas linier. Tadi kan di awal kita bisa melihat Y1, Y2 bebas linier, itu kita lihat dari determinan Wronskiannya tadi ya. Jadi di sini sehingga himpunan solusi Y1, Y2 ini terbukti bebas linier. Nah, karena dia bebas linier, maka Y1 dan Y2 adalah solusi dasar. Jadi karena dia bebas linier menurut definisi yang di awal tadi, maka Y1, Y2 ini adalah solusi dasar PD-nya. Nah, karena dia solusi dasar, maka solusi umumnya dapat dibentuk dari kombinasi linier. Jadi, solusi umum PD tersebut ini adalah Y sama dengan konstantanya apa sekarang? Tadi udah pakai C, udah pakai K, mungkin ini S begini ya. S1Y1 ditambah S2Y2. Ingat ya, S1, S2-nya dia sebarang konstanta. Nah, S1-nya di sini, Y1-nya tadi E pangkat X, Y2-nya tadi ketemu E pangkat min X. Nah, dengan S1, S2 sebarang konstanta. Jadi ini adalah solusi umum dari PD yang dimaksud. Nah, ini sesuai dengan yang ada di slide-slide sebelumnya bahwa E pangkat X dan E pangkat min X adalah solusi umum dari PD apa tadi Y double aksen dikurangi dengan Y sama dengan 0. Jadi ini sesuai dengan contoh yang sudah rekan-rekan kaji pada materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya itu langsung diberikan E pangkat X, E pangkat min X itu solusi. Nah, di sini kita berhasil membuktikan bahwa jika E pangkat X adalah solusi pertama, maka E pangkat min X adalah solusi yang kedua. Dan keduanya membentuk himpunan bebas linier sehingga merupakan solusi dasar, akibatnya kombinasi liniernya yang C1, Y1 ditambah C2, Y2 terbukti merupakan solusi umum PD tersebut.